Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami telah membuka hati dan pikiran kami untuk disapa firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan kekuatan bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 24 Oktober 2023, tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 24, demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tubuhmu milik Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, menyalibkan daging maksudnya adalah menyalibkan segala hawa nafsu dan keinginan jasmania. Jika seseorang belum bersedia mau menanggalkan seluruh gaya hidup manusia lamanya, yaitu manusia yang kaya akan hasrat daging, atau keinginan-keinginan yang berasal dari kehendaknya sendiri dengan segala hawa nafsunya, maka ia belumlah menjadi milik Kristus. Jika dirinya bukan milik Kristus, maka ia dalam posisi milik kuasa kegelapan. Ini sungguh sangat berbahaya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berikanlah diri kita ini untuk dipimpin oleh Roh Allah. Dengan demikian, kita disebut sebagai anak Allah yang menyediakan diri untuk dimiliki Kristus. Seseorang yang sudah menjadi milik Kristus harus hidup oleh iman kepada Tuhan Yesus. Segala keinginan dan hasrat yang bertentangan dengan kehendak Yesus Kristus harus ditanggalkan dan ditinggalkan dari kehidupan kita. Dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, di dalam perkataan dan juga di dalam perbuatan kita, hanya satu tujuan kita, yaitu melakukan firman dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat kita bebas dari hawa nafsu dan tujuan hidup kita hanya untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati bukan hanya kita sendiri, namun juga komunitas atau orang-orang di sekitar kita. Sebab orang yang dipimpin Roh, dia tidak gila hormat, karena fokus hidupnya adalah bagaimana semua orang terberkati. Maka tidak ada ruang untuk saling menantang, saling memfitnah, saling menghina, saling menjelek-jelekkan, saling mendengki. Yang ada adalah saling mengasihi dan saling membantu untuk kemuliaan Tuhan. Pusatkan waktu, energi, dan sumber daya kita untuk menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tubuhmu milik Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan buku ND 150 ayat 1. Dangau na punaau. Dangau na punaau olehon dirikon. Tuhani rajaku si gonggom tanoon. Ai di bagasan Yesus au di idade bataku napasona kona. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa di dalam surga, kami puji muliakan nama Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, mengerti dan memahami bahwa tubuh kami ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus, sebab kami telah ditebus dari kuasa dosa dan kematian
oleh kematiannya di kayu salib. Karena itu Bapa di dalam surga, jadikanlah dunia ini menjadi tempat kami bersaksi melalui perkataan dan perbuatan kami. Ya Tuhan, kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.